Ini contoh kuesioner untuk rancang bangun yang, yang menggunakan model IDDI itu, ADI itu. Ya, ini tagihan pokoknya seperti ini yang disusun oleh Pak Dewo Perbawannya. Jadi ada 5 tahapan kan, dari analisis, desain, development, atau pengembangan, kemudian pemanfaatan, evaluasi ada ya, dan pengelolaannya. Kalau melihat nilai rancang bangunnya, ini modelnya, kuesionernya yang bisa dipakai. Nanti kan ada penilaian rancang bangun, ada penilaian rancang bangun atau storyboard kan. Lalu setelah itu baru lanjut ke uji ahlinya, ahli isi, ahli desain, ahli media gitu kan. Ini contohnya, ini untuk model KDDI ini kan, ini A itu adalah analisis, terus D kedua adalah desain, KDDI kan double D-nya, kemudian development dan pengembangan, dan ini pengelolaan, ini pengelolaan pemanfaatan. Itu kalau rancang bangunnya. Terus kalau tentang instrumen yang untuk menilai polisi, hmm, nah ini instrumen the questionnaire untuk tahap-tahapan pemilihan bahan ajar, ini mulai analisis kebutuhan ada yang satu. Nanti pada saat adik-adik PPL itu akan menggunakan instrumen ini. Nanti saya share di grupnya nanti. Ini saya susun dulu itu sebelum COVID nih. Jadi untuk analisis bahan ajar ini ada memiliki 6 butir di sini. Dan skornya adalah, ini skor penilaiannya adalah 1 sampai 5. Ini untuk hasil analisis bahan ajar. Guna penilaian hasil analisis program pelatihan ini, jadi kalau PPL akan pakai instrumen ini. Ini juga sama, memiliki 6 butir, rentang skornya juga sama 1 sampai 5. Sehingga kalau apa namanya skor
tiap orang itu ini dihitung berapa dia dapat skor, kemudian dibagi 30. 30 ini adalah 5 kali banyaknya betul, 5 kali 6 30. Jadi assembly-nya ini 30. Nah, kalau ini instrumen penilaian hasil karya desain. Desain. Ini ada dari bahan ajarnya, pakai kode D1. Ini penilaian desain LKS ini. Desain LKS ini. Desain. Ini juga semua rata-rata 6 butir ini. Sehingga assembly-nya 30. Kemudian penilaian desain modul ini. Dan modul ini. Ini juga, ini 5 butir aja nih. Bisa share nanti. Itu untuk desain modul. Ini desain media ini. Desain ini. Nanti adik bisa baca dulu di rumah. Kita diskusikan minggu depan secara matang kan. Ini desain media video. Jadi apa tadi kan media audio, media sarana, lalu ini adalah modul. Jadi masing-masing produk itu memiliki ciri yang berbeda gitu. Instrumennya. Dari desain modul, kemudian di sini kan desain LKS ini kan. Dan LKS, jadi masing-masing beda pertanyaannya. Desain LKS, desain modul, desain media sederhana, desain media audio, lalu kemudian ini desain media video, audio, video, kemudian multimedia, kemudian program pelatihan ini. Terus, nah, di sini instrumen penilaian hasil karya tahap pengembangan. Ini masing-masing ada penilaian LKS. LKS ya. Sekarang namanya sekarang kurikulum baru LKPD. LKPD. Lalu modulnya ini modulnya. Kemudian berikutnya penilaian media sarana ini. Ini mungkin adik-adik harus fokus belajar nanti di rumah. Nanti ini akan digunakan juga pada saat adik-adik PPL. Ya, video, kemudian penilaian media video juga ini. Multimedia, pengembangan bahan pelatihan.
penilaian, pemanfaatan, dan pengelolaan. Juga sama nih, khusus untuk pemanfaatan nih. Jadi karena di kawasan TP juga kan di sana ada 5 kawasan, 5 poin kan. Eh, dari desain, pengembangan, apalagi desain, development, apa ada 5 kawasan itu apa? Desain, development, lalu lima kawasan TP itu apa? Apa 5 kawasan TP itu? Apa ada 5 kawasan TP itu? Ada desain, Bro. Coba sebutkan 5 hal itu. Itu harus hafal, sudah 5 harus hafal semua itu. Desain, pengembangan, pemanfaatan, pelaksanaan kebijakan atau pengelolaan, penilaian atau apresiasi, Bro. Ya, di bahasa asingnya apa itu kan? Desain, development, utilities, apalagi apalagi selain utilities, ini Manajemen ya, area, Bro. manajemen dan evaluation kan begitu. Asesmen area, ya. Nah, itu 5 kawasan harus hafal semua itu. Nah, ini ke sana orientasinya ke 5 kawasan itu. Nah, ini untuk PPL ini adik. Jadi dulu pas saya juga ikut nyusunnya. Nah, ini penilaian untuk apa namanya analisis kebutuhan itu sampai dengan produk-produk medianya gitu. Sehingga PPL ini mahasiswa sudah lengkap dapat pengalaman di sini menyusun produknya. Kalau mahasiswa itu mau tekun, sebenarnya waktu PPL itu sudah bisa menghasilkan produk untuk skripsinya itu. Sehingga tidak perlu lama jadinya nyusun skripsi. Nah, itu salah satu perangkat instrumen yang digunakan di Prodi untuk PPL yang sebenarnya juga untuk penyusunan skripsi gitu. Kemudian ada lagi instrumen
Ini salah satu contoh juga instrumen untuk ahli isi. Untuk ahli isi, ini mana nih? Untuk fisika model perubahan untuk kelas 11 untuk SMA. Ini untuk mata pelajaran fisika di SMA. Ini mungkin dia tidak ngerti, saya juga tidak ngerti. Ini modelnya nih, model ahli isi. Jadi ahli isi harus orang yang memang menguasai bidang ilmu itu kan gitu. Jadi kan Pak Prof Santi orang fisika kan tahu beliau. Ini contoh untuk ahli isi mata pelajaran fisika nih. Banyak ini. Ahli isi di share sebagai perbandingan nanti. Lalu ada juga instrumen ahli desain. Ahli desain. Nah, ini contoh instrumen untuk ahli desain. Ahli desain mulai dari desainnya maksudnya di rencana pembelajarannya itu. Mulai dari kande, isi mata pelajarannya kan, desain pembelajarannya, kemudian dan lain. Itu untuk ahli isinya. Di isinya tidak banyak ini. Apa? Ahli desainnya, desain pembelajaran. Jadi nanti saya share di grupnya. Kemudian setelah ahli desain, ada lagi ahli media. Ahli media, ini ahli media. Ahli media ini lebih rinci dia di sini menilai misalnya media ini nilai tentang memahami konsep komponen vektor misalnya kan gambarnya ada gambar kan di desain tuh di produknya gambar satu-satu dan sesuai apa tidak gitu kan ini modelnya untuk desain nih. Memahami kaitan antara ketepatan dan visi nih semua desain ini contoh untuk
mata pelajaran fisika di SMA nih. Tuh, banyak nih kan semua sudah dalam bentuk gambar-gambar nih kan. Ini akan diberikan penilaian pada masing-masing gambar itu. Ya, itu untuk kali desain. Kemudian ada lagi kali angket uji perorangan. Uji perorangan. Perorangan ini kan perorangan ada 3 orang kan. Ini instrumennya simpel-simpel nih kan ini. Jadi kan orang adalah diberikan kepada siapa menggunakan nanti kan muridnya. Pada murid dikasihkan ini. Jadi modelnya. Itu beberapa contoh instrumennya. Sekarang saya share ke grupnya. Tolong nanti adik-adik semuanya baca, pelajari itu. Minggu depan kita diskusikan lebih matang dengan Pak Gede nanti, Pak Prof. Ade nanti. Ini MPP. Itu sudah saya kirim ke grupnya. Tolong dipelajari dengan seksama. Kemudian adik-adik segera eh, pinjam atau copy contoh skripsi tentang pengembangan. Ingat, skripsi yang Anda pinjam adalah yang tamat tahun 2017 sampai 19 tuh. Karena itu sudah lengkap di sana sampai uji efektivitasnya. Kalau yang 2020 satu itu tidak lengkap karena COVID kan. Sehingga mahasiswa tidak bisa sekolah sehingga tidak sampai uji efektivitas. Itu. Jadi tolong karena materi sudah habis, jadi tolong fokuskan adik untuk menyiapkan diri menyusun proposal. Diawali dengan melihat contoh eksekusi, setelah itu pastikan apa judulnya. Dan sudah diberikan tugas oleh Pak Teguh untuk mencari judul ya. Belum, Prof. Silakan baca judulnya, baca dulu eksekusi. Nanti dari situ ada kan dapat inspirasi apa yang akan diangkat. Nah, setelah baca contoh eksekusi dan sudah punya topik yang cocok sesuai dengan isinya, pesannya, kemudian baca pedoman skripsi. Skripsi itu untuk yang tahun 2016 di nanti saya share nanti pedomannya itu. Itu barangkali yang perlu ada siapkan untuk
ini mau nyusun proposal karena kuliahnya kan tinggal lagi 1,5 bulan nih kan. 10 bulan nampaknya. Terus sudah kenyot semua nyusun proposalnya. Gitu. Itu barangkali untuk hari ini silakan kalau ada yang ditanyakan silakan. Silakan. Ini Dedek semuanya ada di Singaraja ya? Ya, Dek. Semua Singaraja ya? Nggih, Prof. Nggih, Di Prof. Singaraja, Prof. Nggih, Prof. Sudah di Singaraja. Tolong intensif diskusinya dengan kelompoknya ya. Jangan diamnya di rumah sendiri gitu. Akhirnya tertinggal. Diskusi dengan kelompoknya. Biar segera bisa dipecahkan kalau ada masalah gitu. Ya, saya akan giring mahasiswa ini semua bisa selesai tepat waktu. Sepakat dengan Pak Tegah untuk ini mau maju ini. Biar lama-lama mahasiswa sudah sedikit, lagi lama gitu kan. Itu karena kurang dapat arahan gitu. Ya, itu barangkali silakan. Ada yang ingin disampaikan silakan. Silakan deh kalau ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan silakan deh. Dari saya tidak ada, Prof. Tidak ada. Kalau tidak, silakan kembali. Minggu depan semua sudah membawa judul minimal 2 judul kan biar ada satu nanti kalau satu lagi ada mencari-cari ya. Jadi silakan apa rencana produk pengembangannya. Pakai model apa? Apa produknya, model apa, dan basisnya apa. Misalnya produk media pembelajaran, model dari DI misalnya, berbasis problem based learning gitu misalnya. Jadi supaya lengkap nanti. Ya, barangkali itu. Jika ada pertanyaan lagi, sementara cukup sekian dulu hari ini. Kita bertemu hari Jumat depan. Ya, Dedek, jelas sudah? Nggih, Prof. Nggih. Bapak nanti dulu yang absen dulu. Jadi yang tidak hadir, Dwi Nugraha ya. Ya, Dek. Nggih, Prof. Dwi Nugraha lagi. Risa. Reisha, Adi Nugraha, dan Ari Lesmana izin, Prof. Risa, ada alasannya? Reisha tidak ada konfirmasi, Prof. Risa Utari ya. Nggih, Prof. Ada informasi. Ari Lesmana izin kan dia. Adi Nugraha juga sama. Ada informasi. Ari Lesmana izin ya. Itu ya, Dek ya. Nggih, Prof. Itu saja. Baiklah, sekarang kalau ada pertanyaan lagi, hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengatur informasi. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Selamat belajar. Tetap semangat semuanya. Sudah, selamat sore. Mari kita akhiri. Lihat bersama-sama. Selamat sore, Prof.